setelah kita mempelajari apa itu perubahan sosial, kali ini aku akan mengajakmu untuk mengenal jenis-jenis perubahan sosial. Banyak bentuk-bentuk perubahan sosial yang harus kamu pahami, teman-teman. Yuk kita mulai bahas satu persatu. Kalau kamu mendengar kata waktu, yang ada dalam pikiran kamu itu cepat dan lambat. Begitu juga dalam hal ini, ada istilah evolusi, di mana perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Misalnya nih, masyarakat suku Kubu di Sumatera yang mengalami perubahan lambat seperti tempat tinggal dan mata pencaharian penduduk. Sampai detik ini, masyarakat suku Kubu masih sering menjalankan aktivitas lamanya, yakni berburu dan meramu sebagai cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh iya, kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah revolusi industri? Perubahan sistem pekerjaan dari tenaga manusia ke mesin inilah yang disebut sebagai perubahan revolusi. Sebab perubahan yang terjadi relatif cepat dan besar-besaran. Lalu ada perubahan yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung. Jika perubahan yang tidak memberikan pengaruh langsung atau perubahan kecil itu, seperti halnya pada zaman dulu, wanita yang tinggal di Jawa biasanya memakai kebaya. Tapi sekarang semakin banyaknya variasi model pakaian yang bisa dipilih untuk digunakan. Sedangkan perubahan yang memberikan pengaruh langsung atau perubahan besar itu terjadi pada petani yang dulunya menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah, sekarang digantikan oleh mesin traktor agar lebih praktis. Dulu, ayah harus pergi ke bank dulu ketika hendak mengirim uang untuk kakak di luar kota. Nah, kini hanya dengan satu klik di Android saja, ayah bisa melakukan transfer kapan saja dan di mana saja melalui fitur M-Banking. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang dikehendaki, di mana perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Jika ada perubahan yang dikehendaki, pastilah ada perubahan yang tidak dikehendaki, bukan? Perubahan tidak dikehendaki seringkali membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Misalnya nih, adanya internet yang memudahkan kita mencari segala informasi dan wawasan, terkadang juga menjadi penyebab munculnya informasi hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar akibat perkembangan internet yang luas. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu akan menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang ditimbulkan bisa positif dan negatif. Kira-kira apa saja ya? Untuk mengetahuinya, yuk simak penjelasannya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya tenaga kerja profesional, nilai dan norma baru telah terbentuk, terciptanya lapangan kerja baru, serta efektivitas dan efisiensi kerja meningkat, termasuk ke dalam dampak positif yang harus kita dukung. Karena dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Nah, kita sebagai generasi milenial harus membentengi diri dengan ilmu pengetahuan agar tidak mudah terpengaruh oleh arus perubahan sosial yang berdampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya terjadinya pergejolakan daerah, disintegrasi sosial, kenakalan remaja, kerusakan lingkungan, eksistensi adat istiadat berkurang, lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal, hingga munculnya paham duniawi inilah yang harus diantisipasi oleh generasi milenial agar tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan masyarakat. Gimana? Sudah paham kan mengenai jenis perubahan sosial dan dampaknya? Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa.